Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kondisi Jerman sebelum Hitler berkuasa atau sebelum Perang Dunia Kedua pecah nih. Gimana sih kondisi Jerman? Apa menyenangkan, terus nyantai, enak-enak aja karena kan belum pecah tuh Perang Dunia Kedua, atau justru sebaliknya nih? Justru dalam kecaman negara-negara barat yang mana karena Jerman ini kan udah kalah nih dalam Perang Dunia Pertama. Di sini gue akan membahasnya. Tergantung, jawabannya adalah kalau tahun 1920 sampai tahun 1925, Jerman itu sangat terpuruk. Kenapa? Karena dia mempunyai hutang yang sangat besar, bekas hutang Perang Dunia Pertama. Bahkan ribuan ton emas harus dibayarkan ke negara-negara sekutu atau negara-negara aliansi yang menjadi musuh Jerman pada Perang Dunia Pertama sebagai blok sentral. Tentu di sini Jerman sangat-sangat tertekan dong. Jadi kayak misalkan pertanian, berapa persennya harus diambil nih buat melunasin hutang negara. Terus juga pabrik-pabrik mesin harus diambil nih berapa persen penghasilannya buat melunasin utang negara tadi itu. Terus misalkan ada peternakan, diambil lagi berapa persen buat melunasin utang Jerman ke negara-negara sekutu yang menjadi musuhnya atas kerugian perang di Perang Dunia Pertama. Nah, ketika tahun 1925 muncul nih pemuda berkumis kotak. Tapi sebenarnya kumisnya belum kotak di sini. Muncul seorang pemuda yang mana dia itu bisa merubah ekonomi Jerman dan juga bisa merubah Jerman ke arah yang lebih hancur tentu nantinya. Tapi pertama-tama sih enggak dia. Dia bisa membawa Jerman ke perekonomian yang stabil dan bisa dibilang bagus lah. Di mana pemuda tersebut adalah bernama Adolf Hitler, bekas prajurit yang berpangkat kopral di Perang Dunia Pertama. Jadi dia itu dulunya tuh sebagai pengantar surat di Perang Dunia Pertama dan jabatan terakhirnya adalah kopral. Dia juga sering mengorasikan tentang ide-idenya nih sebagai ultranasionalis. Jadi ultranasionalis adalah harus membela bangsa atau negara itu dengan sangat-sangat sungguh-sungguh dan menggebu-gebu. Gitu. Jadi pokoknya negara segalanya lah. Bahkan nyawa pun harus dipertaruhkan demi negara. Agar negara itu maju dan menjadi negara superpower. Kayak gitu pengertian ultranasionalis yang ada di pikiran Adolf Hitler pada saat itu. Karena dia sering berorasi nih di kafe-kafe, terus juga di restoran-restoran pada saat itu. Jadi banyak nih warga-warga atau mantan tentara Perang Dunia Pertama, terus juga saudagar-saudagar kaya, juragan-juragan kaya nih banyak yang ngelirik nih. Ini siapa nih pemuda nih? Berani banget ngomong kayak gitu. Apalagi negara Jerman itu kan baru saja dicap sebagai negara yang yang nggak beres gitu loh oleh pihak negara-negara lain karena dia kan yang memulai pecahnya Perang Dunia Pertama. Walaupun ya Jerman diserang duluan dulu itu kan, karena kan sekutunya yang merupakan Pangeran Austria-Hungaria ditembak tuh. Jelas dong Jerman gak terima nih sebagai sekutunya Hungaria. Yang mana Hungaria ini sudah memutuskan ingin mengajak perang nih. Perang negara-negara yang sudah menghabisi pangerannya. Yang pada saat itu pangerannya itu dihabisi oleh warga Rusia. Yang berujung ke efek domino yang menyebabkan Perang Dunia Pertama terjadi. Dan menyeret Jerman sebagai salah satu negara di blok sentral. Kebanyakan orang-orang yang melihat Hitler dan terkesima dan apalagi yang sepemikiran maksud gua. Mereka itu ngedukung Hitler lah. Pokoknya Hitler misalkan nggak datang nih, pasti mereka nanyain juga. Dan pada saat itu ada nih veteran perang bernama Ernest Rohem. Dia itu seorang kapten jabatannya. Dan dia pun kenal sama Hitler nih. Dia itu ingin membuat partai dengan Hitler. Di situ juga banyak tuh saudagar-saudagar kaya, juragan-juragan kaya yang mempunyai kuasa dan juga mempunyai uang mendukung Adolf Hitler dan juga teman-temannya tuh yang ingin membuat partai. Di sini tentu Hitler berjalan mulus dong karena sokongan dana ada, terus juga orang-orang yang berpengaruh itu ada, ya nggak kayak tentara, terus juga orang-orang politiknya itu ada di situ tuh, ada yang kenal maksud gua. Jadi dia nggak susah lah kalau mau ngapa-ngapain. Partai pun sudah terbentuk dan dia sebagai ketua partainya. Di sini ada beberapa hal-hal kecil tapi dia perhatiin juga nih sama si Hitler. Salah satu contohnya adalah ciri khas penampilannya yaitu berpenampilan nyentrik dan harus diingat. Ini merupakan saran dari Kapten Ernest Rohem selaku teman dekat Adolf Hitler sebelum dia membuat partai. Dia itu harus memiliki ciri khas. Di sini Hitler mikir nih, kumisnya itu kan terlalu panjang tuh, dan itu model kumisnya itu modelnya udah umum lah. Dia mau cari model yang beda. Jadi dia potong sedikit tuh kumisnya sehingga berbentuk kotak. Dan itu menjadi ciri khasnya.
dan menjadi tren di sana bahkan ketika dia sudah menjadi presiden atau kanselir Jerman. Ketika pemungutan atau pemutaran suara pertama, partai Nazi itu yang digawangi oleh Adolf Hitler atau diketuai oleh Adolf Hitler hanya mendapat 2,3% suara di Jerman. Jadi bahasa gampangnya masih partai ecek-ecek lah, hanya sedikit suaranya gitu kan. Nah, ketika pemungutan suara kedua naik tuh, yang tadinya 2,3% naik jadi 50%. Di situ Adolf Hitler udah ngerasa di atas angin dong tentunya. Dan di sini dia udah nggak sabar, ya bahasa gampang udah kebelet pengen jadi kanselir Jerman. Yang mana pada saat itu kanselir Jerman itu udah sangat tua renta dan kayak nggak ngaruh gitu loh. Yang melakukan pergerakan pada saat itu selalu penasehatnya atau bawahannya lah kayak gitu. Jadi bukan kaisarnya langsung, pada saat itu kan masih kaisar tuh. Di sini Adolf Hitler pun melakukan kudeta nih, karena dia udah kebelet tadi tuh yang gue bilang, bersama tentara-tentaranya, yaitu tentara SS atau Schutzstaffel yang dia bentuk ketika membentuk partai juga tuh. Tapi di sini kudetanya nggak berjalan dengan sempurna, karena pasukan SA lebih banyak dan juga lebih solid dibanding pasukan SS-nya Hitler pada saat itu. Tapi nanti di kemudian hari berbanding kebaliknya. Karena kudeta, Hitler pun dipenjara selama ancamannya, maksud gue ya. Ancamannya pada saat itu adalah 2 tahun, tapi nggak segitu. Karena Adolf Hitler mendapat keringanan. Jadi dia itu hanya dipenjara selama 5 bulan. Nah, di saat dipenjara, dia itu selalu menulis sebuah buku. Dan jadilah atau terciptalah sebuah buku yang bernama Mein Kampf atau Perjalananku. Dan buku itu pun bestseller loh, gila kan. Orang di penjara nih nulis buku disebarin, bestseller loh. Setelah 5 bulan berlalu, Adolf Hitler pun keluar. Nah, di saat keluar, dia itu terkejut nih dengan orang-orang baru yang masuk ke partainya. Salah satunya adalah Joseph Goebbels. Dan dia pun seolah-olah nih ingin menggeser Hitler ketika Hitler di penjara. Jadi dia selalu tampil tuh, selalu orasi, dan juga selalu kayak mendominasi kayak gitu. Cuman di sini Hitler pastinya tahu, apalagi ajudan-ajudan Hitler itu sering bolak-balik lah. Sering bolak-balik penjara, terus juga ke kantor lagi, ke penjara lagi, ke kantor lagi, untuk menyampaikan informasi-informasi terupdate mengenai partainya. Untuk di sini Hitler sangat-sangat benci dan juga sangat-sangat kayak dengki lah ke si Joseph Goebbels tersebut, walaupun dia itu sudah menjadi anggota partai Nazi. Bahkan ketika Hitler berorasi, ketika dia baru keluar dari penjara nih, dia itu menatap sini si Joseph Goebbels dengan menyindir bahwa partai ini ketuanya hanyalah saya dan tidak ada yang bisa menggantikan dan tidak boleh ada yang menggantikan selain saya. Ketika pemutaran suara ketiga, partai Nazi mendapatkan 80% suara. Tentu di sini Adolf Hitler sudah sangat yakin dan percaya diri lah bahwa dia itu pasti jadi kanselir Jerman. Beberapa bulan pun berlalu setelah pemberontakan dan juga setelah dikondisikan, intinya dikondisikan ke pemerintahannya, maksud gua. Adolf Hitler pun menjadi kanselir Jerman dan dia membuat satu aturan nih, yang aturan ini belum dibuat oleh penguasa-penguasa Jerman sebelum Hitler, yaitu Jerman harus ada satu partai doang. Jadi nggak boleh ada partai-partai yang lain, yaitu partai Nazi doang udah. Misalkan ada partai lain nih, dihukum nanti kayak gitu. Dan ini pun tentu menjadi menjadi suatu kebijakan yang mana Adolf Hitler ini nggak bisa digeser lah kayak gitu. Jadi dia bisa jadi pemimpin yang absolut, yang pasti jadi gitu loh. Yang pasti jadi pasti benar. Karena kan nggak ada tuh selain dia, yang nggak ada yang dibolehin kayak gitu gampang. Nah, ketika Adolf Hitler sudah menjadi pemimpin atau kanselir Jerman, di sini Jerman mulai berubah nih. Yang tadinya terpuruk, tadinya adem ayem setelah perang gitu kan. Yang tadinya pusing bayarin utang jadi kebalik nih. Jadi ngerampasin sumber daya negara di sekitarnya. Bahkan ada beberapa negara yang dia caplok atau dia jajah nih tanpa melalui peperangan. Kayak salah satunya Cekoslovakia, terus juga Hungaria juga tuh. Dia caplok tapi nggak melalui peperangan. Di sini Barat pun udah tahu nih gerak-gerik Adolf Hitler, cuman mereka masih diam lah. Karena bagi mereka itu suatu hal yang masih kecil lah kayak gitu. Bahkan Adolf Hitler pun keluar dari Liga Bangsa-Bangsa yang sekarang itu NATO tuh. Sebelum NATO itu kan PBB, nah sebelum PBB namanya LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Adolf Hitler itu keluar tuh. Setelah Adolf Hitler keluar, Jepang pun keluar. Karena Jepang udah ngerasa sehati lah sama Jerman. Dan pasti Jepang juga udah ngerti nih maksud Jerman kayak gimana. Pada saat itu Jerman itu udah nggak bayar hutang lagi, terus juga udah nggak terikat nih sama aturan-aturan negara-negara Barat. Jadi dia udah independen nih. Pokoknya kalau ada kebijakan Barat, bodo amat kayak gitu. Walaupun Barat itu ngancam.
tapi dia nggak ngeladenin kayak gitu gampangnya lah. Dan dia pun di sini sangat keras, Adolf Hitler itu sangat keras kepada kaum Yahud, karena kaum Yahud adalah kaum yang sangat dibenci Adolf Hitler pada saat itu. Jadi mereka itu yang punya toko nih dihancurin, terus juga yang punya toko tulisan kotor lah. Agar apa? Agar pelanggan-pelanggan Jerman itu, khususnya orang asli Jerman, nggak beli ke tokonya. Bahkan nggak sedikit juga di antara mereka yang dieksekusi dengan alasan nggak jelas. Apalagi orang-orang yang menentang ideologi Adolf Hitler pada saat itu, yaitu ideologi ultranasionalis. Ya udah langsung dipenjarain, langsung dihabisin aja tuh. Jadi ketika Hitler baru berkuasa, maksud gua, itu tuh Jerman nggak jauh beda sama Jerman ketika baru-baru selesai Perang Dunia Pertama. Adem ayem, cuman dengan penuh tekanan dari negara-negara Barat tentunya. Cuman ketika Adolf Hitler udah menjadi penguasa Jerman nih, udah fix lah jadi kanselir Jerman, Jerman itu berubah drastis, menjadi negara yang bebas lah, bebas aturan Barat maksud gue. Dan juga menjadi negara yang superpower. Apalagi ketika pecahnya Perang Dunia Kedua nih, udah jelas banget lah, Jerman ingin menguasai Eropa pada saat itu. Dan bahkan Hitler pun sering nih, nggak pernah kelewat, ketika dia berorasi, dia selalu berbicara seperti ini nih. Ras Arya atau orang Jerman asli itu selalu di atas, dan dia tuh selalu harus gitu, harus menjadi yang superpower dan terbaik dan terdepan. Dia selalu berbicara seperti itu. Buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti lo udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.